Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Safinatul Jannah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas kembali tentang sebuah tema yang cukup penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama adalah kehidupan dalam berumah tangga, ya, kehidupan dalam berumah tangga. Jadi bagi teman-teman yang sudah berumah tangga, apakah tidak perlu mempelajari tentang fikih rumah tangga? Tentu perlu belajar. Apalagi bagi yang akan memasuki gerbang rumah tangga. Lebih dari itu, mereka juga harus belajar. Ya, Ustazah, sampai kapan kita belajar fikih rumah tangga? Sampai suami kita membawa kita ke dalam surganya. Karena yang namanya rumah tangga itu, ya, jangan kita hanya memikirkan yang enak-enaknya saja. Nggih mboten. Kadang dalam kehidupan rumah tangga ada ya sesuatu yang perlu kita diskusikan. Ada masalah, ada kerikil-kerikil yang seharusnya kita bersama-sama menyingkirkan itu dengan suami kita. Maksudnya menghilangkan kerikil-kerikil itu ya dari kehidupan rumah tangga kita dengan suami kita bersama-sama. Bukan kita sendiri jalan ke kanan, suami kita jalan ke kiri. Ya, karena yang namanya rumah tangga tujuan utamanya adalah bersama-sama, bekerja sama, bangun-membangun, memberikan semangat untuk saling menasehati di antara suami istri agar tetap menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, dan kelak Allah masukkan anak keturunannya dan para keluarga tersebut ke dalam surga. Jadi tujuannya tuh bukan hanya di dunia saja, tujuan keluarga kaum muslimin itu sampai ke dalam surganya. Ya. Kalau ada orang menikah hanya sebatas pengen mengejar hawa nafsu, hanya sebatas pengen bersama pasangannya di dunia, maka ia akan kandas di tengah jalan. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang menikah, luruskan niat. Kenapa menikah? Ya, ketika menikah maka niatnya hanya untuk Allah. Karena ini adalah ibadah. Menikah itu apa? Ibadah. Menikah apa, Bu? Ibadah. Karena ibadah ini adalah sebuah amal saleh, maka diperlukan yang namanya ilmu. Apa? Ilmu. Dan ilmu ini sangat-sangat penting untuk kita terus berbenah, untuk kita terus update. Ya, karena banyak orang sudah berumah tangga tapi nggak mau menuntut ilmu, nggak mau belajar tentang fikih rumah tangga. Ibu-ibu pernah dengar kasus di zaman sekarang itu banyak sekali kasus perceraian dan gugat cerai. Pernah dengar hal tersebut? Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang ada banyak laki-laki yang tidak mau belajar tentang kewajibannya sebagai seorang suami dan kewajibannya sebagai seorang ayah, dan juga ada banyak perempuan yang dia tidak mau belajar bagaimana kewajibannya menjadi seorang istri salihah dan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Masya Allah. Dan ini penting sekali belajar. Baru kemarin ketika kami
menyelesaikan, ya saya dan suami menyelesaikan masalah rumah tangga seseorang ketika kami mengisi di luar kota, tapi dengan syarat kami tidak akan menerima konsultasi keluarga kecuali harus menghadirkan suami dan istri. Suami dan istri harus hadir. Kalau nego-nego, saya nggak mau, suami saya nggak mau hadir, sudah kami nggak bisa. Saya aja yang hadir cukup, nggak bisa. Ya, harus menghadirkan dua-duanya. Ya, dan ini penting ya akhwat. Dan saya tidak menerima konsultasi yang muter-muter. Jadi pada hakikatnya sebenarnya orang menerima konsultasi itu berat banget. Ya, barusan saya ngobrol dengan Mbak Pandan di mobil, ya. Saya bilang orang yang menerima konsultasi, apalagi dari emak-emak, ya, apalagi dari perempuan, yang mana biasanya perempuan kalau konsultasi itu harus curhat dulu, ya, belum lagi mengeluh ini, mengeluh itu nanti biasanya kita dengar dan itu tidak membuat kita lebih enak gitu loh. Makanya orang kalau mau menerima konsultasi harus siap dulu. Ya. Dan kalau kita mau konsultasi dengan seorang, maka ketika seseorang itu menolak untuk diajak berkonsultasi, jangan memaksa. Ya, tidak boleh kita memaksa. Ya, karena baru kemarin saya mengisi kajian di salah satu Majelis Taklim Yogyakarta, ibu-ibu. Saya sudah tanya kepada ibu tersebut, Ustazah mau konsultasi. Saya sudah tanya, mau konsultasi apa? Konsultasi keluarga. Mohon maaf ya Bu, kalau konsultasi keluarga harus menghadirkan suaminya panjenengan. Alasan beliau apa? Nggak bisa menghadirkan suami. Beliau ngotot pengen ketemu saya. Saya bilang nggak bisa. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita mendengarkan satu jalur dari seorang istri saja menjelek-jelekkan suaminya, itu habis waktu kita. Tapi ketika menghadirkan suaminya justru menjelek-jelekan istrinya. Maksudnya jadi kita tahu faktanya itu yang mana gitu loh. Dan ini yang Masya Allah, kami pernah juga di rumah kami di Kemuning itu, kami pernah kedatangan suami istri. Awalnya istrinya yang kekeh, pengen hadir sendirian. Kami bilang nggak bisa. Akhirnya beliau menghadirkan suaminya, dan suaminya datang. Beliau mengatakan bahwa istri saya punya akhlak yang buruk, begini. Padahal kemarin istrinya bilang suami saya punya akhlak yang buruk. Lihat, iya. Dan setelah mereka dihadirkan, yang ngobrol begini masalahnya mana, walillahilham, sampai sekarang Masya Allah, Allah pertahankan pernikahan mereka. Masya Allah. Iya, jadi penting banget. Apalagi kita sekarang ya, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ipar. Itu kenapa ipar itu disebut hamu, maut. Karena ya kandasnya rumah tangga seorang muslim ya bisa menjadi faktor utamanya adalah karena iparnya. Ya, karena seorang istri tidak bisa menjaga diri atau sebaliknya seorang suami tidak bisa menjaga diri. Yuk teman-teman kita lihat ya. Silakan Ustazah Ummu Hanifah dibacakan. Moga poin ke-9 kita baca bersama-sama. Moga berangkat dari 1, 2, 3. An-Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waddukhula 'ala nisa'i faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamwa qala alhamdul maut. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Baik, kita akan belajar hadis Umdatul Mar'ah, hadis ke-9. Disebutkan dari An Uqbah bin Amir. Uqbah ibnu Amir adalah seorang sahabat yang berasal dari Juhani, Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani, berarti beliau berasal dari kabilah Juhani. Ya. Beliau termasuk sahabat Nabi yang masyhur itu yang terkenal gitu ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Targhib At-Tahdzib, kata beliau Uqbah bin Amir ini adalah seorang sahabat Nabi yang banyak dikenal oleh para sahabat lain. Jadi kalau disebut Uqbah bin Amir, maka sahabat lain paham, oh Uqbah bin Amir yang itu gitu ya. Masya Allah. Dan beliau Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa Uqbah bin Amir ini adalah seorang mukri. Mukri itu adalah ahli qiraah.
Muqri itu adalah ahli qiraah. Berarti beliau termasuk juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dalam ilmu Al-Qur'an. Jadi kalau bahasa muqri berarti beliau ahli qiraah. Baik. Dan Uqbah ibnu Amir, nama beliau adalah Uqbah ibnu Amir bin Abbas bin Amr bin Adi Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ya, karena beliau adalah seorang sahabat. Ustazah kok panjang banget namanya, ya sudah cukup Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ya, cukup insyaallah. Al-Juhani. Baik. Dan Uqbah bin Amir ini, Masya Allah, karena beliau seorang yang berilmu, seorang yang muqri, seorang yang Masya Allah Allah berikan kelebihan lisannya fasih. Masya Allah. Jadi lisan beliau fasih. Memang ada ustazah, orang yang lisannya tidak fasih, ada. Ya. Dan tentunya setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Tidak perlu kita membandingkan kelebihan yang Allah berikan untuk orang lain dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, syukurilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, karena setiap orang itu diberikan kelebihannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang membuat kita tidak bersyukur itu teman-teman ketika kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Akhirnya kita nyesek, nggih mboten. Saya pernah ya mengumpamakan teman-teman di sini, misalnya nih, ini seumpamanya. Ustazah Ummu Hanifah mengatakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dalam kajian Majlis Ta'lim Safinatul Jannah dapat uang 100.000. Ya. Pertanyaan pertama, kata beliau. No. Ya, siapakah kunyah Nabi kita Muhammad SAW? Ibu udah ada yang ngacung. Abul Qasim. Betul, nih 100.000. Ya, gitu ya. Kira-kira perasaan ibu yang dapat hadiah seneng apa mboten? Seneng. Yang lain nggak dapet, gitu ya. Saya dapet 100.000 merah lagi, gitu ya. Tiba-tiba Ustazah Ummu Hanifah bertanya lagi. Pertanyaan kedua. Bagi yang bisa menjawab dapat uang 200.000. Dengan syarat yang tadi sudah dapat tidak bisa menjawab kembali, gitu ya. Pertanyaan kedua, Rasulullah SAW punya berapa anak, gitu ya. Yang kedua teman kita yang jawab, ya punya 7, gitu ya. Siapa aja namanya? Nah, karena pertanyaan lebih banyak, dapat uang 200.000. Coba bayangkan, misalnya panjenengan tadi adalah yang menjawab di posisi yang dapat 100.000. Awal dapat 100.000 bersyukur apa mboten? Alhamdulillah bisa buat beli beras, gitu kan. Ketika lihat teman kita dapat 200.000, nyesek nggak? Bo yo tahu gitu, aku yo jawab yang kedua tuh yo gitu ya. Nggak tahu kalau yang kedua lebih banyak dapatnya. Nyesek kan? Nah itu dia. Karena kita membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi coba kalau mindsetnya begini, yo wis alhamdulillah, daripada yang lain nggak dapet, alhamdulillah aku masih dapet 100.000. Enak, lega. Tinggal berdoa, ya Allah semoga yang 100.000 ini barokah. Siap nopo siap Bu? Kita mengaplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teorinya banyak tapi giliran ketemu sama realitanya kayaknya yo abot gitu ya. Jujur aja ibu-ibu, tapi ya enggak apa-apa ya, kita bersyukur sama Allah. Ya. Jadi Uqbah bin Amir, beliau diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk beliau adalah seorang yang ahli qiraah, seorang ahli agama, seorang yang lisannya fasih, seorang yang ahli dalam faraid. Faraid itu ilmu waris. Masya Allah. Beliau juga memiliki kedudukan tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ya akhwat meminta dibacakan ya Al-Quran oleh Uqbah bin Amir. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya bacaan Uqbah bin Amir. Sampai ketika Uqbah bin Amir ini membacakan Al-Quran di hadapan Umar tuh menangis terseduh-seduh. Masya Allah ya. Ibu-ibu pernah nggak dengar bacaan Al-Quran nangis? Pernah Kenapa? Karena pas tahu artinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang jelas pas tahu artinya, bukan karena baper. Ya, teman kita nangis, kita ikut nangis. Kalau tahu artinya, Masya Allah. Baik, kemudian murid-murid Uqbah bin Amir ya akhwatnya, jarang nih Uqbah bin Amir. Abu Hurairah tuh sering kan kita dengar. Uqbah bin Amir punya murid-murid yang sangat luar biasa. Masya Allah. Siapa murid beliau? Di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Ibu-ibu tahu siapa Abdullah ibnu Abbas? Siapa beliau?
sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Yang kedua adalah Jabir bin Abdullah, tuh muridnya Uqbah bin Amir. Yang ketiga adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dan masih banyak para tabi'in, baik itu dari Damaskus ataupun dari Syam, yang turut belajar kepada Uqbah bin Amir. Dan Uqbah bin Amir, ya beliau juga seorang perawi, ya. Kurang lebih beliau merawikan hadis 55 hadis. 55 hadis itu banyak apa banyak, Bu? Banyak kalau dibandingkan kita, ya kan? Masya Allah. Baik. Beliau meninggal dunia pada tahun ke-58 Hijriah. Masya Allah. Rasulullah meninggal dunia kapan, ibu-ibu? Ya, kapan Rasulullah wafat? Ada yang ingat enggak? Tahun? Tahun berapa Rasulullah wafat, ya ibu-ibu? Tahun keberapa Hijriah? 11 Hijriah. Tadi yo mau ngomong begitu ya Us gitu ya. Tapi membawa salah gitu ya. 11 Hijriah Rasulullah wafat. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, apa kata Uqbah bin Amir? Kata Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Ya. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, iyyakum, maksudnya adalah khitab ini yang diajak bicara adalah para sahabat. Iyyakum, wahai para sahabat-sahabatku, janganlah kalian sembarang memasuki tempatnya kaum wanita. Waddukhulu 'alan nisa, maksudnya jangan kamu tuh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, jangan pula kalian tuh campur baur dengan wanita yang bukan mahram. Faqala rajulun minal ansar, maka kemudian ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dia berkata, "Apa ra'aital hamwa ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, maksudnya yang ditanya Rasulullah, "Apa pendapatmu ya Rasulullah tentang ipar?" Maka Rasulullah mengatakan, "Alhamul maut." Ipar adalah kematian. Ibu-ibu, kalau boleh saya tanya, kenapa kok Rasulullah SAW Masya Allah sampai begitu luar biasanya mengibaratkan ipar itu adalah kematian? Apa penyebabnya? Ipar itu adalah kematian kata Rasulullah. Kenapa ibu-ibu? Karena bukan mahram yang terdekat. Jadi seperti kematian gitu. Kematian dekat dengan kita. Begitukah maksudnya? Hah? Masya Allah, Santi. Katanya kematian kan dekat tuh dengan kita. Lah ipar tuh yang bukan mahram yang dekat dengan kita, kerabatnya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ada lagi? Terima kasih atas jawabannya ibu-ibu. Jadi kenapa ipar itu diibaratkan seperti kematian? Karena diantara bahaya ketika seseorang sudah berdekatan dengan ipar, gitu ya. Karena sama bahayanya ketika seseorang menjerumuskan diri dengan sesuatu yang bisa mematikan. Ya, itu sesuatu yang sangat fatal. Misal contoh. Disamakannya begitu. Ada orang sudah tahu itu jurang, tapi dia mendekat. Nah, maka kan sama saja dia dekat dengan kematian. Lah sudah tahu ipar itu bukan mahram, tetap didekati. Maka ini sama saja dia juga mencari sebuah bahaya baginya. Ya, sebuah hal yang merusak dalam kehidupannya. Jadi hati-hati ya akhwat, sekali lagi bahwa ipar itu adalah bukan mahram. Sepakat para ulama mengatakan ipar bukan mahram. Ustazah, gimana kalau kita baru tahu ilmunya? Kemarin belum tahu ilmunya, kami menganggap ipar itu seperti kakak kandung sendiri atau adik kandung sendiri. Kalau ada hal yang demikian, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menimpakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya misalnya apa? Wal'iyadu billah. Ada banyak sekarang ya orang wal'iyadu billah berzina dengan iparnya. Ya, padahal istrinya masih hidup. Ada banyak orang yang berzina dengan iparnya padahal suaminya masih hidup. Makanya penting bagi seseorang dalam berumah tangga dalam Islam itu, kalau suaminya mampu nih ya,
diberikan kemampuan oleh Allah untuk memisahkan dia dari ipar, maka itu jauh lebih baik. Maksudnya memisahkan rumahnya, tempat tinggalnya. Ya kan ada toh? Ibu pernah nggak dengar? Saya tuh pernah dengar ada seorang jamaah yang cerita kepada saya. Beliau orang luar Jawa. Jadi beliau tuh ibunya punya rumah di luar Jawa. Saya lupa di Padang apa di mana. Jadi satu rumah itu panjang gitu loh. Kamar mandinya itu hanya satu misalnya, tapi disekat-sekat rumahnya. Paham dah maksudnya, Bu? Jadi ibu itu kebudayaan mereka. Ibu ini punya anak 4, keluarga anak-anaknya tinggal di situ semua. Di kamar mandinya jadi satu gitu ya. Dan itu tuh menurut beliau yang sudah mengaji tuh rasanya tuh ndak enak gitu, hidup dengan banyak ipar, hidup dengan kamar mandi yang jadi satu gitu. Waktu itu beliau bertanya, boleh nggak Us kalau misalnya suami saya punya kemampuan gitu ya, terus kami minta izin ke ibu untuk misah gitu dengan ipar-ipar. Saya bilang boleh, dengan syarat suaminya ada kemampuan, tidak memaksa. Jadi boleh seorang istri ketika dia menikah dan alhamdulillah suaminya bisa memberikan rumah, bisa memberikan tempat tinggal walaupun itu hanya ngontrak, maka boleh untuk membawa istrinya ke keluarga barunya dan tidak dicampur baurkan dengan ipar. Berat ibu-ibu, berat. Ya berat enggak? Ibu-ibu yang sudah mengenal baju syar'i, mengenal kajian sunnah, kalau satu rumah kumpul dengan ipar itu kan berat. Ya. Belum lagi nanti di situ ada ibu mertua, ya kan? Ada bapak mertua, semuanya berat. Walaupun bapak mertua itu mahram, tapi kan ya kadang kalau berdekatan terus, kadang ada masalah gitu ya. Jadi silahkan, boleh dalam Islam itu boleh untuk seorang istri meminta kepada suaminya jika suaminya mampu agar bisa dipisahkan dari rumah iparnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menutup pintu-pintu yang tidak diinginkan, atau dalam bahasa usulul fiqh itu namanya saddud dara'i'. Saddud dara'i' itu menutup, gitu loh, menutup pintu-pintu yang tidak diinginkan terjerumus ke dalam dosa. Ya, nih ibu-ibu bukti bahwa ipar ini bukan mahram dan bisa dinikahi. Di negara kita ini ada nggak kisah ya suami istri yang istrinya meninggal dunia, kemudian suaminya itu naik ranjang atau turun ranjang, menikahi kakak istrinya atau menikahi adik istrinya? Pernah ibu-ibu mendengar? Pernah. Berarti ini menunjukkan bahwa ipar itu bukan mahram, karena ipar bisa menikah dengan kita. Jadi hati-hati. Dan di antara penjagaan ibu-ibu, bagaimana kita berinteraksi dengan ipar kita, di antara bentuknya adalah ketika seandainya ada sesuatu yang perlu kita obrolkan dengan ipar kita, maka kita ajak suami kita. Misal, ada sesuatu yang kita mau obrolin nih dengan ipar kita, berarti kan ipar kita laki-laki, maka ajak suami kita. Ya, ajak suami kita dan biarkan suami kita yang berbicara dengan ipar kita. Itu lebih aman, lebih aman. Gimana ya Us kalau suaminya sudah nggak ada, gitu kan ya? Kalau suaminya tidak ada, sudah tidak ada, maka tetap wanita ini harus pandai menjaga diri. Ya, tidak bermudah-mudahan dengan iparnya sebelum terjadi sebuah pernikahan. Ya. Apakah boleh Us kalau misalnya sebatas ada keperluan saja dan kita tidak bermudah-mudahan? Boleh, dengan syarat tidak ikhtilat atau dengan syarat tidak bercampur baur, ya. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, termasuk di dalamnya tidak bermudah-mudahan ketika kita berada di sosial media, tidak bermudah-mudahan kirim pesan kepada ipar kita, karena sesungguhnya setan itu ada di mana-mana. Ya, awalnya kirim-kirim pesan, lama-lama ketemuan gitu ya. Sudah ketemuan, lama-lama akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wal'iyadzubillah. Kita saat ini sudah hidup di zaman di mana dosa-dosa yang mungkin zaman dulu itu tidak pernah terfikir, zaman sekarang ada. Contohnya apa? Seorang ibu berzina dengan anak kandungnya. Seorang ayah berzina dengan anak kandungnya. Seorang kakek berzina dengan cucunya. Seorang kakak berzina dengan adiknya. Itu ada zaman sekarang.
Komplit napa komplit Bu? Komplit. Makanya kenapa kita itu dari mulai mendidik anak-anak, kenapa harus dipisahkan ranjangnya, kenapa harus dipisah kamarnya. Itu harus kita ketahui untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Dari mana? Dari pendidikan awal. Ya, saya sering mengatakan ibu-ibu kalau mau jadi orang tua tuh belajar bagaimana Islam mengatur yang namanya kehidupan kakak adik, walaupun mereka itu kakak adik tapi nggak boleh dalam satu selimut, nggak boleh ya satu kasur ya, harus dipisah ya, kalaupun tidak ada kamar di dalam rumah ibu-ibu karena mungkin rumahnya SSSS gitu ya, sangat sederhana, selonjoran juga sulit gitu ya. SSS, tapi yang minimal dipisah tempat tidurnya ya, untuk menjaga hal tersebut. Karena zaman sekarang tuh zaman yang mengerikan, di mana perzinahan sudah merebak di mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita ya akhwat, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak-anak kita. Perkencang doa agar anak-anak kita wal iyadzubillah ya tidak terjatuh ke dalam dosa perzinahan. Karena perzinahan zaman sekarang sudah tidak lagi seperti zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu berzina masih ada rasa malu. Zaman sekarang sudah dibangga-banggakan. Saya mendengar ada salah satu sekolah ya di negeri Konoha sana ya, di mana sekolah tersebut sekolahnya campur baur ya antara laki-laki dan perempuan, di mana di satu kelas itu mereka itu akhirnya berpasang-pasangan gitu loh. Jadi dipasang-pasangin fulan sama fulana, fulan sama fulana, fulan sama fulana. Dan lebih ngerinya lagi, pasangan-pasangan itu nanti akan mengabarkan kalau mereka sudah berzina dibangga-banggakan. Ya, ini zaman dosa perzinahan sudah waliyadzubillah jadi kebanggaan. Kalau zaman dulu ya ibu-ibu, zaman dulu nih ya, anak-anak laki-laki kalau berteman dengan anak-anak yang rokok misalnya, kalau temennya nggak ngerokok dinyinyirin kamu nggak jantan gitu nggak, ya kan? Zaman sekarang kalau temennya belum berzina dengan pasangannya itu dinyinyirin, ya dikiranya juga nggak jantan gitu loh. Astagfirullah. Jadi memang zaman sekarang itu mengerikan. Makanya saya sering mengatakan ibu-ibu kalau bisa ya mendidik anak itu tempatnya sudah terpisah, apalagi sudah SMP, apalagi sudah SMA. Gimana kalau anak saya tuh soliha kok, anak saya tuh soli. Betul, anaknya panjenengan soliha, anaknya panjenengan soli, tapi teman-temannya belum tentu soli dan soliha. Setan itu ada di mana-mana. Ya, dan itu kalau sudah masuk dalam ranah pendidikan, maka kita ambil yang paling teraman. Ya, apa yang paling teraman? Dipisahnya antara laki-laki dan perempuan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, monggo Muhandifah. Hadis yang ke-10. Bareng-bareng nih teman-teman. Ayo, 1, 2, 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allaha mustaqdiruhum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Awwala fitnah Bani Israil kanat nisa. Masya Allah. Bacakan artinya biar yang tidak punya buku juga bisa mendengar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Dunia itu indah dan hijau. Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Kemudian dia memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Karena itu berhati-hatilah terhadap fitnah dunia dan takutlah terhadap fitnah wanita. Karena fitnah pertama Bani Israil berasal dari wanita. Baik, Masya Allah, ini berbicara tentang kita ya ibu-ibu. Tentang apa? Wanita. Ya. Baik, kita belajar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ya akhwat, beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi Abu Sa'id itu kunyah. Nama aslinya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau berasal dari Madinah. Ya, jadi orang Madinah, Masya Allah. Dan beliau
dari keturunan suku Al-Khazraj. Beliau seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, juga seorang perawi hadis. Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, orang yang terkenal sangat sabar. Masya Allah. Jadi Abu Sa'id ini orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat atau akhlak yang mulia yang berupa sabar. Dan tidak semua ya akhwat hamba Allah itu diberikan akhlak yang mulia yang berupa sabar. Ya, jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu diberikan akhlak yang mulia yang berupa sabar, bersyukurlah kepada Allah. Karena sabar itu hakikatnya ibadah. Ibadah. Ibu-ibu mampu ngomel sama anak-anak, tapi ibu sabar nggak ngomel-ngomel, ibu lagi ibadah. Ya. Tapi kan kita nggak sadar. Kita itu sadar kalau ibadah itu sholat, ibadah itu sedekah, sabar juga ibadah. Ya. Ibu-ibu bisa mengeluarkan amarah misalnya kepada seseorang, tapi ibu-ibu sabar tidak mengeluarkan amarah tersebut. Wal kadhiminal ghaid. Ya, sabar. Maka sabarnya ibu-ibu dapat pahala. Ya, saldo akhirat ibu-ibu naik. Ibu-ibu merawat orang tua. Ya, namanya orang tua. Subhanallah. Kita butuh ekstra sabar. Nggih mboten? Baru dikasih makan ya, setengah jam yang lalu ada kakak kita datang karena orang tuanya hidup sama kita. Terus kakak kita nanya, "Mbok, sudah makan?" "Dari kemarin ya urung makan." Padahal setengah jam yang lalu makan. Ya, sabar. Ya, sabar. Karena saya tuh pernah mendapatkan curhatan jamaah ya. Alhamdulillah beliau diberikan kesempatan merawat orang tuanya, tapi beliau selalu sakit hati katanya. Kenapa sakit hati, Ibu? Karena orang tua saya tuh pikun us. Jadi kalau misalnya ada yang datang jenguk, sampun dahar mbah, dereng gitu. Loh, orang 5 menit tadi saya suapin. Ya wis sabar. Ya. Sabar. Kenapa? Karena yang namanya orang tua itu kembali seperti anak-anak. Dan ketika Allah Subhanahu merinding saya ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi teman-teman, orang tua ada berada di rumahnya teman-teman, berarti surganya didekatkan. Itu pintu surga yang terdekat. Nah, untuk mendapatkan surga itu tidak mudah. Makanya butuh kesabaran. Apa yang dilakukan oleh orang tua ya, kadang tidak menutup keran, kebanjiran di mana-mana air, ya sabar. Bukankah anak kita juga dulu begitu? Bukankah kita juga dulu waktu kecil begitu? Ya, sabar. Ya. Dan itulah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang merawat orang tua dengan sabar. Masya Allah, semoga Allah kuatkan. Ya. Baik. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini terkenal orangnya sabar, Masya Allah. Ya, beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kesabaran yang luar biasa, Masya Allah. Beliau juga seorang yang pemberani membela kebenaran. Ya. Beliau termasuk orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Bai'atur Ridwan. Ya, Bai'atur Ridwan itu sebuah bai'ah yang ketika para sahabat berbai'ah kepada Rasulullah, kondisinya berada di bawah pohon. Makanya disebut dengan Bai'atur Ridwan. Ya, baik. Dan orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan ini adalah orang-orang yang mulia. Dan Abu Sa'id Al-Khudri juga karena beliau seorang pemberani, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang pemberani, maka beliau sering kali ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pemberani itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak kepada setiap hambanya. Ya. Jadi ibu-ibu misalnya nih, jenengan punya anak 3, yang satu pemberani, yang satu pemalu. Jangan kita nyinyirin yang pemalu. Pemalu juga kelebihan yang Allah berikan. Pemalu, malu ketika misalnya sebenarnya ya Masya Allah, anak kita ketika malu jumpa sama orang itu jangan kita nyinyirin dulu, berarti hatinya lembut. Ya, kita ajak, malu ya nak, ya, yuk di belakang ibu, yuk di belakang umi, yuk. Nah, kita ajarkan. Kadang banyak orang tua tuh yang nggak sabar didik anak-anaknya. Ya, anak kita masih malu ketika jumpa dengan laki-laki yang bukan mahram, kita bilang, oh ketemu aja nggak mau, kita nyinyirin atau kita ngecap anak kita dengan cap-cap yang tidak baik. Masya Allah. Dan itu tidak boleh ya akhwat. Tetap yang namanya seorang anak itu pasti punya kelebihan. Pasti punya kelebihan. Kakaknya pemberani, kakaknya mudah bersosialisasi, sedangkan adiknya pemalu, adiknya tidak mudah bersosialisasi tapi dia empati. Biasanya anak-anak yang pemalu, anak-anak yang dia tidak mudah bersosialisasi, hatinya lembut dan dia sangat peduli. Tapi belum bisa mengungkapkan, dia sangat peduli. Masya Allah.
Sekali lagi bahwa kita tidak boleh yang namanya membanding-bandingkan kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita dan kita bandingkan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Lihat bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri dan Uqbah bin Amir diberikan kelebihan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semuanya adalah orang-orang yang mulia ya, karena terpilih sebagai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. Masya Allah. Dan beliau termasuk ya, kalau diurutkan ketujuh yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis ya akhwat? Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Ayo belajar. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kurang lebih 5.374. Ya, Abu Hurairah itu paling banyak, Masya Allah. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar, Masya Allah. Umar belum bisa meriwayatkan banyak hadis, tapi anaknya Abdullah ibnu Umar. Kenapa anaknya Umar itu banyak meriwayatkan hadis? Pertama, taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Yang kedua, karena Umar dari Abdullah ibnu Umar masih kecil dibawa anaknya itu Abdullah itu ke tempat majlisnya orang-orang dewasa. Ya, jadi boleh nggak kalau kita menuntut ilmu bawa anak kecil? Boleh, tapi disonding dulu. Nah, nanti kita mau datang ke majlis ilmu. Nih, ibu bawakan mainan, Umi bawakan mainan. Anak-anak walaupun sambil bermain Lego, duduk di majlis taklim, mereka dengar. Ya. Dan itu sudah kami praktekkan kepada anak kami yang masih kecil. Ya, kami biasakan untuk hadir di majlis ilmu. Saya ikut kalau kajian ba'da maghrib. Ya, putra saya bawa Lego mainan apalah yang itu membuat dia duduk gitu loh. Masya Allah, setelah pulang, Allahumma barik ya. Pulang kami satu mobil bareng, dia nanya, Abi, tadi kata Abi di kajian ini maksudnya apa? Gitu ya. Jadi jangan kira anak-anak tuh main tapi nggak dengar Bu. Dengar. Ya. Dan Abdullah ibnu Umar ini adalah salah satu sahabat yang dulunya dibiasakan oleh Umar untuk duduk di majlisnya orang dewasa. Masya Allah. Makanya beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 2.630 hadis. Itu Abdullah ibnu Umar. Masya Allah. Banyak apa banyak Bu? Banyak ya. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ya, siapa Anas bin Malik? Siapa bapaknya Anas? Ya, Malik. Betul, pintar. Ibunya Ummu Sulaim. Ya, saya juga tadi mau bilang gitu gitu. Tapi bingung antara Ummu Salamah atau Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim itu wanita yang luar biasa, ibu-ibu kalau belajar sirahnya Ummu Sulaim itu luar biasa, bagus banget. Ya. Anas bin Malik, kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis ibu-ibu? Kenapa banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik? Karena ibunya Anas, Ummu Sulaim, telah memilihkan guru terbaik untuk anaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas itu, kenapa Anas itu menjadi asistennya Rasulullah? Karena Ummu Sulaim pengen memilihkan bagi putra tercintanya guru terbaik. Dan tidak ada guru terbaik di zamannya Rasulullah SAW kecuali Rasulullah. Maka penting ibu-ibu, ya sekalian ya, Ummu Hanifah ya, ini sedikit-sedikit saya isi dengan ilmu parenting ya, nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Kita tuh berdoa sama Allah, minta sama Allah. Apa di antara doa kita? Ya Allah, karuniakanlah untuk anakku guru terbaik. Ya Allah, karuniakanlah untuk anakku tempat pendidikan terbaik. Ya Allah, karuniakanlah untuk anakku teman-teman terbaik. Karena tiga ini yang akan banyak mempengaruhi anak-anak kita. Anak kita punya teman baik, jadi baik enggak? Atas izin Allah, baik. Anak kita punya guru terbaik, jadi bagus enggak anak kita atas izin Allah? Bagus. Anak kita punya lembaga pendidikan terbaik, anak kita, Masya Allah, kemajuannya pesat enggak atas izin Allah? Pesat. Maka kita perlu ikhtiar. Ya, doa kami dari dulu begitu. Saya dan suami sama doanya, ya Allah, berikanlah untuk anak-anak kami lembaga pendidikan terbaik. Ya Allah, berikanlah untuk anak-anak kami guru-guru terbaik. Ya Allah, berikanlah untuk anak-anak kami teman-teman terbaik. Dan Allah pilihkan lembaga terbaik mana, dan Allah pilihkan teman-teman terbaik mana, dan Allah pilihkan guru-guru terbaik mana bagi putra-putri kami. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Jadi sekali lagi, bahwa seorang ibu, seorang ayah hendaklah memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah memilihkan
untuk putra-putrinya guru terbaik, teman terbaik, dan lembaga pendidikan terbaik. Menurut siapa ibu-ibu? Menurut Allah, bukan menurut kacamata manusia. Ya, ingat, saya pernah mendapatkan salah satu jamaah waktu saya mengisi kajian di Jawa Timur. Di antara jamaah tersebut curhat kepada saya, Ustazah, putri saya saat ini berada di sebuah pondok pesantren. Tidak perlu saya sebutkan, tapi pondok pesantren ini sudah viral. Pondok pesantren sunnah, di mana ketika beliau memasukkan putrinya ke sana karena ikut-ikutan teman-teman kajiannya. Jadi teman-teman pengajiannya tuh bilang, oh di sana aja, di sana tuh fasilitasnya is okay, gitu ya. Di sana itu bagus gini. Akhirnya beliau masukkan putrinya ke sana. Kata beliau, ternyata putri saya ketika sudah masuk pondok pesantren itu, beliau nggak betah, dia nggak betah. Nggak betahnya kenapa? Bukan karena fasilitasnya, karena fasilitasnya udah oke. Karena teman-temannya, ya. Masa Ustazah, kata putri saya, temannya itu ngajak cinta-cintaan, suka sesama perempuan. Bu, yang namanya di pondok itu udah biasa kayak gitu. Dari zamannya kami dulu di pondok itu sudah ada yang namanya perempuan suka perempuan. Ada. Laki-laki suka laki-laki itu ada. Jangan kaget, ibu-ibu terkaget-kaget ya. Begitulah realita di pondok ya. Makanya ibu-ibu yang sudah memondokkan anaknya itu jangan lengah, berdoa. Ya Allah, jauhkanlah anak kami dari yang namanya mencintai sesama perempuan. Kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki, berdoa, ya Allah, jauhkanlah anak kami dari yang namanya mencintai laki-laki sesama laki-laki. Memang ada usi pondok? Ada. Ya, ada. Tadi mungkin ibu-ibu, kok emang ada gitu ya? Ada kan Bu? Tuh, saksinya beliau. Ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa ya Allah memilihkan tempat terbaik pendidikan buat anak-anak itu menurut Allah, bukan menurut kacamata kita sebagai manusia. Baik, Anas bin Malik, beliau meriwayatkan hadis 2286, itu Anas bin Malik. Kalau Ibunda Aisyah, beliau yang keberapa berarti? Yang keempat. Beliau meriwayatkan hadis 2210, itu Ibunda Aisyah. Yang kelima Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini beliau meriwayatkan hadis 1660. Yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Beliau meriwayatkan hadis 1540. Dan yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan hadis 1170. Terlalu cepat? Gak usah dituliskan juga gak apa-apa. Yang jelas Abu Sa'id Al-Khudri ini beliau perawi hadis yang ketujuh, ya, dari Abu Hurairah. Oh gitu ya Us. Ya, dah cukup hafalnya sampai di situ. Baik. Kemudian di sini ya akhwat disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, innad dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang sangat hijau ranum. Hijau ranum itu maksudnya apa, Bu? Menggoda. Itu kan? Orang kalau berada di sebuah taman, kira-kira matanya jadi enak nggak melihatnya? Jadi enak. Ya, kenapa? Karena dia menggoda. Jadi dunia itu hakikatnya adalah menggoda anak Bani Adam untuk masuk ke dalamnya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Jadi tugas kita manusia, terutama kaum bapak-bapak, terutama kaum laki-laki, mereka adalah seorang khalifah di mana? Di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzuru kaifa ta'malun. Maka lihatlah apa yang kalian kerjakan atau kalian amalkan. Ta'mal itu amal. Ta'lam itu ilmu. Beda-beda tipis tapi maknanya jauh. Ya, kalau dalam Al-Qur'an tuh ibu-ibu, kan kadang ibu-ibu ini ya, rada sulit kalau afala ta'lamun, afala ta'malun gitu ya. Nah, artinya aja. Kalau ta'mal itu amal, kalau ta'lam itu ilmu atau pengetahuan. Ya, jadi berbeda antara ta'lam dengan ta'mal. Baik, kemudian terakhir di sini fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka kata Rasulullah SAW, bertakwalah kalian terhadap dunia, maksudnya jangan menjadi budak dunia, jangan kemudian hidup kita itu orientasinya hanya dunia, apa-apa dunia, dari bangun tidur sampai tidur kembali yang dipikirkan dunia. Ada nggak orang-orang yang begitu? Ada. Ya capek, yakin seyakin-yakinnya lelah. Karena dunia itu semakin dikejar semakin menjauh.
Tapi giliran kita berhenti, kita tengok ke belakang, dia mengikuti. Itulah dunia. Kemudian yang kedua, ya apa kata Rasulullah? Bertakwalah kalian terhadap wanita. Ya, ini untuk kaum laki-laki. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena asalnya fitnah Bani Israel kenapa bisa jatuh? Kenapa bisa hancur? Karena berasal dari wanita. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya kan? Apa kata Allah? Zuyyina linnas. Manusia itu diberikan rasa suka, hubbus syahwat. Rasa suka terhadap apa? Yang pertama kali ditulis sama Allah bukan masalah harta benda, tapi yang ditulis sama Allah, manusia diberikan rasa cinta terhadap wanita. Jadi kita ibu-ibu agar tidak menjadi fitnah lebih dalam, lebih merusak kaum laki-laki, maka diantaranya adalah mari bersama-sama kita sibukkan diri kita duduk di majlis ilmu. Karena dengan kita duduk di majlis ilmu, kita tahu betul bahwa seorang wanita yang berharga di hadapan Allah adalah seorang wanita yang dia bisa menjaga dirinya, bukan mengobrol auratnya, bukan mengobrol di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tapi wanita yang terbaik di hadapan Allah adalah wanita yang tahu kewajibannya kepada Allah dan dia memiliki akhlak yang mulia. Dan tidaklah kita mendapatkan itu semuanya kecuali kita harus berilmu. Ya. Jadi hadis ini menekankan bagi kita kaum wanita, saya tidak akan membahas masalah fitnah kaum wanita itu sendiri, ya. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Caranya adalah sibukkan diri kita dengan ilmu dan mengamalkannya. Ketika ibu-ibu sudah sibuk dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kepada ibu-ibu untuk lebih mengejar akhirat daripada dunia, untuk lebih mengejar bintang di hadapan Allah, ya, terkenal di hadapan Allah daripada terkenal di hadapan manusia. Ya, untuk lebih mendapatkan ketenangan hati daripada hanya sekedar mendapatkan dunia, karena tidak semua orang mendapatkan dunia itu bisa menenangkan jiwa. Nggih mboten, Bu? Ada banyak orang punya harta, tapi justru dia menjadi orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Dan yang namanya harta itu bukan menjamin seseorang bahagia. Jadi sekali lagi bahwa yang menjamin kebahagiaan adalah Allah, dan mintalah kepada Allah, dan cara meraih kebahagiaan diantaranya adalah dengan berilmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.